yang baik, terima kasih buat siang hari yang indah ini. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, Mesias. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu memberi damai ketenangan dalam hati dan pikiran kami. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mendekat kepadamu. Sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang dan tentram. Bapa, berkati setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, dimanapun kami duduk siang hari ini. Tuhan, jumpai setiap kami. Biar siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Karena kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan mengalami kuasa, mengalami mujizat. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, semua diberkati. Siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat siang, salam. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita, amin. Doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama. Kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua. Satu ayat kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini, ketika hidup kita berkenan, Tuhan ubah kita menjadi lebih baik. Apa temanya? Ketika hidup kita berkenan. Ketika hidup kita berkenan, Tuhan ubah hidup kita menjadi lebih baik. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, ubah hidupku menjadi lebih baik. Amin. Saya mau tanya sama saudara mau hidup saudara lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Yang mau lebih baik? Semua mau ya? Amin. Kalau saudara mau hidup saudara lebih baik, jadilah orang yang berkenan. Amin. Saudaraku, ayat yang baru kita baca tadi, ini adalah nasihat dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan waktu itu jemaat di Korintus sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, sedang dalam tekanan. Karena mereka berada di pemerintahan, di bawah pemerintahan jajahan yaitu Romawi, saudara. Maka mereka ditekan, mereka diancam, mereka dipres, saudara. Akibatnya apa? Paulus punya kepentingan untuk menguatkan, memotivasi, membangkitkan iman mereka agar mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa. Nah, waktu Paulus menasihati mereka, Paulus mengutip satu yaitu ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Jadi ayat yang kita baca ini ternyata di Yesaya 49 ayat 8 pun ada. Dan waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel. Nah, waktu itu bangsa Israel sedang ada di pembuangan. Pembuangannya di mana? Di Babel. Babel itu, saudara, kalau sekarang ini Irak dan Iran. Nah, sebelum Irak dan Iran itu namanya Persia. Sebelum Persia namanya Babilonia. Nah, rajanya waktu itu Nebukadnezar. Maka bangsa Israel dibuang selama 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Nah, waktu mereka ada dalam pembuangan, Tuhan sampaikan firman yang tadi yang kita baca. Dan itu juga dikutip oleh Paulus dari Yesaya 49 ayat 8. Dikatakan apa? Kalau aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Apa maksudnya ini? Sebelumnya bangsa Israel suka memberontak, melawan. Dan akibatnya apa? Tuhan izinkan mereka dibuang 70 tahun.
Jadi kadangkala Tuhan izinkan kita ada masalah, kadangkala Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang gelap, masa-masa yang sukar. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, satu tujuannya, Tuhan punya maksud yang baik. Amin. Sama-sama bilang bersama saya, apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud yang baik. Amin. Sekarang siapapun saudara hari ini, mungkin saudara ada masalah, ada pergumulan, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan punya tujuan yang baik. Bagianmu dan bagianku adalah ikut saja, jalan aja bersama Tuhan. Karena waktu kita berjalan bersama Tuhan, apapun badai, apapun kesulitan, apapun tantangan, kita bisa lewati, kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita mengalami perkara-perkara yang besar. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka kata kuncinya adalah berkenan. Kalau kita berkenan, Tuhan dengar doa kita. Kalau kita berkenan, Tuhan jawab kita. Kalau kita berkenan, Tuhan tolong kita. Kalau kita berkenan, Tuhan selamatkan kita. Nah, banyak orang saudara hari ini lebih mencari pengakuan orang. Banyak orang saudara hari ini lebih mengejar validasi dari orang. Maka banyak orang melakukan sesuatu, kerja, sekolah, kuliah, ke gereja, supaya diakui orang, supaya dapat validasi dari orang. Saya mau katakan, saudara, saya nggak salah, saudara, butuh pengakuan orang, butuh pujian, butuh validasi orang, nggak salah. Tapi selama saudara melakukan sesuatu hanya untuk validasi, untuk pengakuan dari orang, saudara akan capek dalam hidup ini. Kenapa? Karena pengakuan orang, saudara, kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kadang-kala kita ke gereja. Kenapa kok ke gereja? Biar orang bilang saya orang Kristen. Kenapa kok kerja? Supaya tetangga nggak bilang saya pengangguran. Kadang-kala saudara, kita butuh validasi itu. Dan seberapa lama kita terus mencari pengakuan orang, sedemikian pula kita akan lelah dalam hidup ini. Hari ini mari, ya, saya bukan ngajar saudara, nggak usah dengar omongan orang. Ya, orang boleh menilai kita A, menilai kita B, menilai kita macam-macam. Tapi yang utama, Tuhan menilai kita sungguh berharga. Amin. Ya, orang boleh merendahkan saudara, orang boleh tidak memperhitungkan, menganggap saudara. Tapi dengar baik hari ini, di mata Tuhan saudara berharga. Amin. Saudara biji matanya Tuhan. Tuhan gak akan pernah tinggalkan saudara. Amin. Maka hari ini mari jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, cari perkenanan Tuhan. Kenapa kita harus mengejar perkenanan Tuhan? Karena waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan ubah hidup kita. Sekali lagi PPT, waktu Tuhan berkenan, maka Tuhan akan ubah kita menjadi lebih baik. Apa yang dirubah? Yang kecil menjadi besar. Kita mungkin punya usaha kecil-kecilan, mungkin kita orang kecil. Waktu kita berkenan di hadapan Tuhan, usahamu yang kecil, jabatanmu yang kecil, Tuhan bisa angkat menjadi besar. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita berkenan, Tuhan ubah menjadi lebih baik. Yang buruk bisa menjadi baik. Hari ini mungkin keadaan ekonomimu buruk, keadaan rumah tanggamu buruk, keadaan bisnismu buruk. Selama saudara berkenan di hadapan Tuhan, semua yang buruk-buruk, semua yang jelek, Tuhan bisa ubah menjadi baik. Katakan amin. Selanjutnya saudara, yang lemah bisa menjadi kuat. Mungkin hari ini saudara merasa gak berdaya, ada masalah yang bertubi-tubi, dan saudara merasa ditinggalkan, gak ada orang yang peduli. Saya mau katakan saudara, Tuhan tetap menyertai saudara. Dan penyertaan Tuhan sempurna. Sama-sama bilang bersama saya, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Mungkin saudara berkata sama saya, tapi kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa Tuhan biarkan hidup saya seperti ini? Saudara, kadang-kala Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, karena Tuhan ingin melatih kita, karena Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Katakan amin. Maka waktu saudara berkenan, saudara akan diubah menjadi kuat. Selanjutnya, waktu saudara berkenan, yang gelap menjadi terang. Artinya apa? Mungkin jalan kita gelap, mungkin jalan kita gak jelas. Tapi selama hidup kita berkenan, yang gelap, yang gak jelas, Tuhan bisa ubah menjadi terang benderang. Amin.
Selanjutnya dikatakan apa? Yang gagal bisa berhasil. Maka saudara jangan takut gagal. Terus berjalan bersama Tuhan. Selama saudara berjalan bersama Tuhan, selalu ada keberhasilan, selalu ada mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya hidup kita berkenan. Yang pertama, kita baca Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang apa? Tanpa iman kita apa? Tidak berkenan. Tidak berkenan itu artinya apa saudara? Tidak bisa mengalami Tuhan. Jadi yang membuat kita diterima Tuhan, yang membuat kita selamat, yang membuat kita mengalami perkara yang besar bersama Tuhan adalah iman kita. Lanjut kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Jadi yang pertama jelas ayat ini memberitahu kita. Yang pertama supaya hidup kita berkenan, lakukanlah segalanya dengan iman. Sama-sama bilang bersama saya, melakukan segalanya dengan iman. Sekarang saya mau tanya, apa itu iman? Apa itu iman? Kasih contekan. Apa itu iman? Dasar. Sama-sama bersama saya. Iman adalah dasar dari apa yang aku harapkan. Contoh saudara-saudara bangun gedung ini. Saudara, gedung ini pasti ada fondasinya. Semakin tinggi gedung ini, semakin besar bangunan ini, maka harus semakin kuat fondasinya. Demikian juga hidup kita. Fondasi hidup kita menentukan kekuatan hidup kita. Ada badai, ada masalah. Selama saudara bangun hidupmu, bangun rumah tanggamu di atas dasar iman, apapun badai, apapun masalah, saudara akan tetap kuat. Katakan amin. Itu sebabnya saudara banyak orang hari ini sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Dan sekarang ini yang paling banyak penyakit, saya suka ulang-ulang saudara, sakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ini serius saudara. Begitu saudara dengar ini tertawa, pendeta, gak penting. Saya mau bilang ini penyakit, mohon maaf, gangguan jiwa. Zaman dulu gangguan jiwa orang saudara jalan di jalan raya, gak pakai baju, rambut gimbal, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir. Sekarang saudara NPD orang gajinya besar, kantor besar, tapi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit baperan. Gitu, ada di sini yang sedikit-sedikit marah ada, boleh coba. Sedikit-sedikit tersinggung ada. Saya mau bilang buat kita, saya mau tanya sama saudara, marah itu dosa atau tidak? Marah itu dosa atau tidak? Yang bilang dosa? 1, 2, 3, 4.000. Yang bilang tidak dosa, angkat tangan. 5.000. Yang tidak tahu itu dosa atau tidak, boleh angkat tangan. Saya mau tanya, marah itu dosa atau tidak? Dosa? Tidak. Saya mau tanya sama saudara, Yesus pernah marah? Pernah. Lalu Yesus dosa? Enggak. Alkitab bilang Yesus nggak pernah dosa. Jadi marah itu nggak dosa. Lalu kapan marah itu menjadi dosa? Ketika marah terus, marah meluap-luap. Gak ada angin, gak ada hujan, marah-marah, banting barang, banting piring, banting televisi, banting handphone. Waktu handphone hancur baru, ya ampun belum lunas lagi iPhone 16 gitu. Saya mau pesan ibu-ibu yang suka marah-marah, meluap-luap, banting-banting. Ada di sini ibu-ibu yang marah, meluap-luap, banting-banting ada? Hati-hati. Hati-hati. Yang mana yang belum lunas, hati-hati. Jangan semua dibanting-banting. Jadi kalau marah, tahan-tahan dikit lah saudara. Jangan meluap-meluap. Gak ada angin, gak ada hujan, marah. Kuasai diri. Kita nggak bisa menguasai keadaan, kita nggak bisa menguasai orang, tapi kita bisa menguasai diri kita sendiri. Katakan amin. Jadi hiduplah, lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Yang kedua, apa itu iman? Iman adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sama-sama bilang bersama saya. Iman adalah bukti. Aku percaya walaupun belum lihat.
Nah sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus langsung? Pernah? Yang pernah boleh cium tangan? Coba seandainya Yesus datang lalu jumpai saudara, lalu bilang, anakku, ini aku Tuhan Yesus. Kira-kira saudara lakukan apa? Yang orang tua, saudara lakukan apa? Yang orang tua, ini nggak ada orang tua semua atau anak muda semua. Orang tua bilang apa? Orang tua pasti bilang, Tuhan Yesus, ini badan-badan udah mulai pegel-pegel, kadang encok. Tuhan tolonglah beri aku kekuatan, kesehatan, umur panjang. Satu lagi Tuhan Yesus, anak-anakku ada yang belum menikah, berilah jodoh, beri masa depan yang indah. Setuju orang tua? Setuju, itu kalau orang tua. Kalau anak muda, tiba-tiba Tuhan bilang, anakku, ini aku Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan anak muda? Nggak ada anak muda di sini. Anak muda akan ambil handphone. Yesus, boleh selfie sebentar? Sebentar. Pasang di medsos. Lagi bareng Yesus. Saya mau tanya, saudara pernah lihat Yesus? Belum. Kenapa saudara datang ke gereja? Percaya. Kenapa? Percaya. Percaya. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus? Tidak. Tapi kenapa setiap pagi saudara berdoa? Percaya. Karena percaya. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus? Belum. Tapi kenapa saudara baca firman Tuhan dan percaya firman Tuhan? Karena percaya. Itu namanya iman. Maka lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Maka saya mau tanya sama saudara, apa tandanya kita beriman? Apa tandanya saudara orang beriman? Apakah dengan saudara memakai kalung salib yang besar-besar, orang beriman? Gak semua orang yang pakai kalung salib dia beriman. Iya. Apakah semua saudara yang duduk ibadah hari ini jam 2 lalu saudara orang beriman? Gak juga. Lalu apa tandanya kita beriman? Tandanya kita beriman waktu kita sakit, kita berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Mungkin saudara berkata, tapi belum sembuh juga pendeta. Tanda saudara beriman, walaupun belum sembuh juga, saudara berkata, aku percaya Tuhan punya rencana yang indah. Kadang-kala saudara Tuhan izinkan, saya mau tanya sama saudara, bisa nggak Tuhan sembuhkan penyakit kita? 1 hari sakit langsung sembuh, bisa nggak? Bisa. Kadang kan ada yang 1 hari sembuh, 2 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang bertahun-tahun. Apakah Tuhan gagal? Yang bertahun-tahun nggak sembuh, Tuhan gagal tidak menyembuhkan. Kadang-kala Tuhan izinkan itu karena Tuhan punya rencana yang baik. Kadang-kala orang tua kita nggak sembuh-sembuh, supaya apa? Supaya anak-anak tuh guyup, supaya anak-anak kumpul sama. Cici ketemu Koko, kok apa kabar? Udah lama nggak ketemu gitu. Selama orang tuanya nggak sakit, saudara nggak pernah datang, nggak pernah kumpul. Maka hari ini apapun saudara tanda saudara beriman, saudara percaya Tuhan punya rencana yang indah. Katakan amin. Maka mari lakukan segala sesuatu dengan iman. Selama saudara lakukan segala sesuatu dengan iman, saudara berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara kenal Daud? Tahu Daud ya? Tahu. Alkitab berkata apa? Tuhan memilih Daud karena Daud seorang yang berkenan. Saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan memilih Daud karena Daud sempurna? Saya mau tanya, Daud sempurna atau tidak? Tidak. Sempurna atau tidak? Tidak. Tidak. Daud pernah dosa? Pernah. Apa dosanya? Dengan tidurin istri orang. Itu jahat atau baik? Jahat. Kenapa Tuhan bilang Daud berkenan? Bukan hanya tidurin istri orang, tapi Daud juga membunuh suami. Membunuh suami? Kok diam semua? Membunuh suami orang. Itu jahat atau baik? Jahat. Tapi kenapa Tuhan bilang Daud telah berkenan di hadapanku? Kenapa Tuhan bilang Daud berkenan? Karena Daud bertobat dan dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Dia jalani hidupnya dengan iman. Hari ini selama saudara bertobat, Tuhan berkenan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Kita semua pernah salah, kita semua pernah jatuh. Tapi tidak semua orang yang salah, tidak semua orang yang jatuh bertobat. Hari ini saudara salah, jatuh, tapi saudara bertobat, Tuhan berkenan, Tuhan pulihkan hidup saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita berkenan? Kita baca Kisah Rasul 2, 42, 43. Sama-sama 2, 3, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan apa? Doa. Garis bawahi saudara, mereka bertekun. Apa itu bertekun? Melakukan sesuatu terus, bukan sehari, bukan 2 hari, seminggu, sebulan, terus bertekun. Ini cerita jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini bertekun dalam firman, pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, artinya ibadah, bertekun memecahkan roti, perjamuan kudus, bertekun berdoa. Apa yang mereka alami ketika mereka bertekun doa, perjamuan, ibadah? Kita baca yang 43, sama-sama 2, 3, ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, berikan aku mujizat. Amin. Saudara mau mengalami mujizat? Amin. Yang mau mengalami mujizat, angkat tangan saudara. Saudara mau hidup saudara berkemenangan? Amin. Yang mau berkemenangan, angkat tangan saudara. Kalau saudara mau hidup saudara berkemenangan, hiduplah tekun. Lakukanlah segala sesuatu dengan ketekunan. Maka yang kedua, bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, lakukanlah segalanya dengan tekun. Jadi yang kuliah tekun, yang melayani tekun. Jangan datang seminggu, absen 5 bulan. Jadi jemaat tekun. Kalau ibadah bisa jam 2, jam 2. Amin. Jangan kadang datang, kadang enggak. Jadi ada ungkapan jemaat nafas. Terus tahu jemaat nafas? Natal Paskah. Jemaat Natal dan Paskah gitu. Cuma sekali-sekali, 2 kali. Maka mari saudara bertekun. Jujur saya nggak pernah cita-cita jadi pendeta. Saya dulu sekolah jurnalis. Kalau saudara ada di tempat ini, di Lenteng Agung ada namanya Institut Sosial Ilmu Politik. Saya ambil ilmu komunikasi. Waktu itu ada senior saya datang, dia foto. Maka saya mau cita-cita jadi jurnalis. Tiba-tiba ya Tuhan panggil saya pelayanan. Pelayanan di Tiberia, saudara, awalnya cuma lipat buletin. Dulu kita ada buletin. Itu dicetaknya di Pasar Senen. Nah itu kertas HVS 1, lalu ada cetakannya tak gitu, saudara, tak gitu. Nah itu nggak ada mesin lipatnya, kita lipat sendiri, saudara. Nah itu kalau kita ngelipat, tangan kita hitam-hitam semua gitu, saudara, karena tintanya gampang pudar. Setelah lipat buletin, naik pangkat jadi aser. Ya aser-aser seperti itu, saya udah pernah jadi aser. Salam, selamat hari Minggu, udah jadi aser, naik pangkat jadi pendoa syafaat. Nah ini pergumulan, dari MC bilang salam sampai pendeta terimalah berkat rahmat anugerah, itu baru keluar, saudara. Kadang-kadang saya kumpulin teman, ayo doa syafaat. Nah, mulai ngacir satu-satu. Ada yang satu bilang, mohon maaf saya lagi datang bulan. Yang satu lagi saya datang matahari gitu. Yang lain bintang-bintang datang. Ya udah akhirnya berdoa cuma 2 gitu, saudara. Lalu naik level lagi jadi singer. Udah pernah jadi singer ini, saudara. Jadi MC. Ada yang pernah lihat saya jadi MC pernah? Wah ini jemaat lama ini. Di Cawang ya. Tuh bayangin tuh. Pernah jadi MC, saudara. Sampai akhirnya saya dipanggil Pak Paraji, yuk ikut saya. Nah waktu itu tim banyak, saudara. Tiba-tiba Pak Paraji pegang saya nggak enak sama yang senior gitu. Tiba-tiba udah berapa lama Pak Paraji bilang, yuk jadi pendeta. Saya kaget, saudara. Gak pernah kepikiran jadi pendeta. Saya bilang sama istri saya, kamu pernah yang bayangin atau cita-cita jadi istri pendeta? Lalu dia bilang, saya nggak pernah cita-cita jadi istri pendeta. Istri pengusaha mau saya, katanya. Tapi itu dia guyon, jangan lapor istri saya, saudara. Nanti saya tidur di dapur, repot saya. Tapi dialah wanita yang menerima saya padanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Dulu yang kejar-kejar dia ada pengusaha kayu, pengusaha macam-macam, saudara. Saya cuma punya motor 1. Dia mau terima saya, akhirnya jadi tekun aja, saudara, sampai akhirnya jadi pendeta. Saudara lakukan apapun tekun, yang bisnis tekun, sabar. Karena apa? Ketekunan kita tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Boleh lanjut. Maka lakukanlah segalanya dengan tekun, karena apapun yang kita lakukan dengan tekun tidak akan pernah sia-sia.
pasti menghasilkan sesuatu. Ada orang tadi di Sunter, saudara. Awalnya cuma dagang martabak di Harapan Indah, saudara. Sekarang perusahaannya 7, saudara. Mobilnya, saudara, macam-macam di rumahnya saya urapi, saudara. Mobil mewah, saudara. Ada lagi seorang bapak dulu makanannya susah, dia pinjam orang. Sekarang rumahnya, saudara, 45, saudara. Saya bukan muluk-muluk, tapi selama saudara tekunilah pekerjaanmu, kuliahmu, tekunilah. Dan Tuhan gak akan pernah terlambat. Dia tahu waktu yang terbaik untuk mempromosikan saudara. Amin. Jadi jemaat tekun, ibadat tekun. Mau ada angin, mau ada ujian, ibadah. Amin. Doa. Waktunya Tuhan pasti angkat kita. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir kita baca 1 Korintus 13 1-3. Sama-sama 2, 3, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Stop dulu. Ada di sini yang bisa 3 bahasa, ada? Ada yang bisa 5 bahasa? Saya 3 bahasa bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris. Perhatikan, sekalipun kita bisa bahasa macam-macam, bahkan bahasa malaikat. Lanjut, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Dan saudara pernah lihat gong? Apa fungsi gong? Peresmian sarbini. Deng. Habis itu udah selesai. Gunanya cuma sekali. Nah, ayat ini memberitahu kita, percuma kita hebat, pinter ngomong di mana-mana, punya pinter bahasa malaikat, bahasa apa-apa, tapi kalau kita nggak punya kasih, percuma. Mohon maaf, saudara boleh jadi direktur di kantormu, semua orang hormat direktur, hormat bos, semua nunduk sama saudara, semua hormat sama saudara, tapi di rumah saudara nggak ada kasih, tempeleng istri, tempeleng anak-anak, percuma. Kenapa diam semua? Percuma. Amin. Ada guna. Ada di sini suami-suami yang pukul istri, ada? Atau saya balik, istri-istri yang suka dipukul suami, boleh? Ada? Jangan angkat tangan, saudara. Nanti jadi keributan, saudara. Jadi percuma, saudara. Saudara boleh jabatan tinggi, owner, CEO, COO. Tapi saudara, istri saudara selingkuhin, wargamu nggak hormati, percuma. Amin. Terus kita baca ayat 2, sama-sama 2, 3 ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku siapa yang nggak berguna, yang nggak punya kasih. Walaupun kita bisa mindahin gunung, tapi kita nggak hormat sama orang tua, nggak sayang keluarga, percuma. Saya mau bilang di anak-anak muda, hormati orang tuamu. Saudara boleh S1, S2, S3, Eropa, Amerika, Antartika. Tapi kalau saudara nggak hormati orang tuamu, percuma. Amin. Ini orang tua. Saya mau tanya, orang tua kan kita kan dulu kan, nah biarlah mama nggak usah belanja, biarlah daster mama ini udah rombeng, mama nggak ganti, biar kamu bisa sekolah tinggi. Setuju orang tua? Setuju. Iya. Orang tua tuh nggak pernah hitung-hitungan. Nah, biar mama pinjam sama tetangga, yang penting kamu sarjana. Udah jadi sarjana, dapat jabatan manajer, mama telepon, Nak, mama, apalagi? Kemarin kan udah ditransfer 2 juta. Kurang berapa lagi? Nak, aku nggak butuh uangmu. Aku cuma mau bicara sama kamu. Ma, aku sibuk.
Padahal dia di kafe ketawa-tawa sama temannya 2 jam, 3 jam rasa ha. Ada di sini seperti itu ada. Percuma. Amin. Pesan saya nih buat anak-anak muda, hormati orang tuamu, punya kasih. Orang tua itu kasihnya tanpa batas. Maka kan ada lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga. Cuma 5 orang, yang lain nggak tahu lagunya atau gimana? Ayo sama-sama. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saya mau bilang anak-anak muda, nanti kalian seperti orang tua, pengalaman seperti itu. Orang tua pengalaman, setuju? Kemarin saya melayani pemberkatan nikah di Bandung, jauh kali nanti nikah di Bandung. Nah itu biasanya selesai diberkati, sekarang mempelai laki-laki cium mempelai wanita. Malu-malu gitu saudara. Malu-malu. Akhirnya apa? Cium, kiss gitu. Waktu kiss dalam hati saya bilang, welcome to the club gitu saudara. Selamat bergabung dalam klub suami-suami dan istri-istri. Saya mau bilang anak-anak muda, nikah sama pacaran itu beda. Saya mau tanya orang tua, nikah sama pacaran sama atau beda? Beda. Beda atau sama? Beda. Beda. Kalau pacaran, kita kesandung dikit. Ya ampun sayang. Aduh, gak apa-apa kau, ya ampun. Si imut ini ya ampun. Gitu. Coba dia di depan Sarbini mau naik tangga, mau ibadah. Kesandung sedikit. Apa bilang? Matamu di mana? Jadi pacaran sama nikah beda atau sama? Beda. Jadi yang lagi pacaran-pacaran jangan terbuai. Sayang, rasa-rasa hanya kamu di dunia ini yang paling kucintai. Sama atau beda nikah sama pacaran? Beda. Maka jangan terbuai, jangan percaya waktu pacaran itu indah-indah semua. Waktu nikah apa? Aslinya muncul. Maka mari lakukan semua dengan kasih. Ayat terakhir kita baca 1 Korintus 13 ayat 3. Sama-sama 2, 3 ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada apa? Faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Saudara boleh kasih orang ini, bantu orang. Saya mau tanya, bantu orang baik atau tidak? Baik. Baik. Tapi mohon maaf kalau saudara nggak punya kasih, saudara bantu-bantu orang nggak ada gunanya. Saya mau tanya, kasih itu apa? Sabar. 2, kasih itu Murah hati. 3, kasih itu Tidak sombong. tidak sombong. Terus lemah lembut. Terus nah itu semua. Maka yang ketiga, yang terakhir, supaya hidup kita berkenan, lakukanlah segalanya dengan kasih. Amin. Amin. Anak-anak muda, hormati orang tua. Orang tua itu nggak ada cita-citanya selain anaknya berhasil. Amin. Maka pesan saya buat orang tua, dukung anak-anakmu yang melakukan hal-hal rohani, ibadah, retreat, winter camp, dukung saudara. Iya. Pesan saya itu kenapa? Karena kadang-kala kita orang tua, anak ikut konser di Thailand, di Bangkok, di Singapura, dibiayain, hotelnya dibiayain. Tapi giliran retreat ibadah, mau ngapain? Retreat, itu saudara. Kadang-kala kita sekolah anak tinggi-tinggi, uang keluar banyak, tapi untuk hal-hal yang rohani kita nggak lakukan. Itu hal yang baik saudara. Jangan sampai nanti anak kita ada masalah sama pacaran, tiba-tiba eksiden, baru diikutin retreat. Udah isi mau ikut retreat gimana gitu saudara. Jadi hari ini mari, winter camp boleh ditutup atau masih buka? Masih buka atau tutup? Masih daftar. Orang tua kalau bisa daftarin anak. 3 hari memang, tapi di situ mereka akan ketemu teman baru, mereka diam dalam hadirat Tuhan. Percaya, minimal anakmu dijamah Tuhan. Amin. Memang gak langsung berubah, tapi waktu dia dijamah, jamahannya itu pasti akan mengubahkan. Doa saya, hidup kita berkenan dan hidup kita berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita